dilakukan. Jadi kami tidak perlu artinya mereka karena kurang paham kan Bu ya itu Bu ya. Jadi Betul, mereka tuh Pak. menuntut yang sama Bu. Itu aja Bu. Ya, ya. Ya Bu. Jadi Baik ini Bu. jadi yang penting sebetulnya ini ada kejelasan status Pak. Karena di Undang-Undang ASN kan tidak mengenal lagi nama lain selain ASN, P3K. PNS dan P3K. Jadi kita sebetulnya Pak yang betul itu adalah yang sudah kemarin yang kita sesuai dengan Bapak yang formasikan gitu ya. Tetapi ini yang kenapa kita membuka kembali itu kan karena mengurangi gejolak Pak. Ini akan rame banget begitu karena Bapak aja di atas 23.000 itu gitu ya. Ya Bu. Nah, kita sebetulnya mau membantu dari Pemda supaya tidak terjadi gejolak begitu. Baik Bu. Baik Bu. Jadi Pak Menteri izin Pak kami akan menjadikan paruh waktu sisanya Pak. Ya, Bapak harus cepat mengambil langkah. Iya Pak. Kalau seandainya nggak jelas, saran saya Bapak kirim tim kepada Kemenpan RB, ya, Iya, Pak. supaya bisa minta pendampingan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kami juga siap dari Kemendagri, ya, koordinasi dengan Pak Tomsi, Pak Sekjen, nanti kita kirim dari Ditjen Otda dan Karo Kepegawaian untuk membantu di Jawa Barat. Supaya nanti jangan sampai sudah tutup tanggal 15, Bapak nanti akan rame-rame 12.000 mendemo ke situ. Iya Mungkin Pak. satu lagi provinsi Jawa Timur nih juga cukup banyak diskrepansi atau selisihnya 20.000 yang daftar 3.036. Ini Pak Sekda ini saya tahu Pak Sekda ini orangnya pintar sekali, Sekda Jawa Timur ini. Pak Sekda saya dengar hadir mewakili Pak Adi Karyoto. Monggo Pak. Siap, siap Pak Menteri. Ngatasinya nih. Siap Pak Menteri. Mohon izin, apa suara kami jelas? Jelas Pak. Siap. Mohon izin Pak Menteri, kami melaporkan bahwa dari 17.000 yang masih menjadi beban kami dan kami memang mendaftarkan 3.336 ini lebih pada kemampuan APBD khususnya belanja pegawai kami. Dan dari yang kami daftarkan ini kami menjaga agar ketentuan 30% belanja pegawai ini tidak terlampaui. Dan kami memperhitungkan 3.336 ini juga dari pegawai kita yang pensiun, artinya belanja pegawai yang baru masuk dengan yang sudah pensiun ini tidak akan melampaui dari 30%. Kemudian untuk solusi yang 17.147 ini sebetulnya lebih Pak Menteri karena yang data kami ini belum termasuk yang BLUD yang ada di rumah sakit umum daerah kami. Tetapi kami untuk yang 17.147 termasuk tambahan yang BLUD, selama ini kami bayar gaji dan atau honornya dan honor tambahannya yang dalam tanda petik ini juga TBP ini adalah melalui belanja barang dan jasa. Sehingga yang permasalahan yang diharapkan tidak terjadi sehari-hari ini di posisi ini Jawa Timur insya Allah tidak ada masalah karena mereka akan berjalan sebagaimana hari-hari yang kemarin. Anggaran sudah disediakan. Yang kami mohon kepada Kementerian Pan RB, mungkin juga kepada Pak Menteri, yang 17.000 lebih ini akan menjadi paruh waktu dan diizinkan agar tetap dapat dibayar melalui belanja barang dan jasa, sehingga tidak mengganggu dari kuota 30% yang ada di Undang-Undang HKPD. Dan fleksibilitas di belanja barang dan jasa ini akan sangat menyesuaikan dengan kapasitas fiskal di APBD kami. Dan tentunya juga kami memperhatikan kesejahteraan juga sehingga selain honor dan gaji kita juga memberikan tambahan honor untuk PTT kita atau honorer kita. Itu Pak Menteri yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kalau ada dua hal solusi yang tadi saya dengar 17.147 ini rencananya Bapak
mereka akan menjadi pekerja paruh waktu. Maksudnya adalah tenaga honorer atau mereka menjadi pegawai P3K paruh waktu. Izin Pak Menteri, P3K paruh waktu Pak Menteri. Kalau jadi P3K ya harus didaftarkan juga berarti. Siap, Saya ikut sudah seleksi didaftar. juga. Belum, Siap. belum didaftarkan ini. Ya, iya. Siap, kami tambahkan Pak Menteri. Periode yang kedua Pak Menteri, ini sudah kami Betul. daftarkan. Siap. Betul, makanya kita laksanakan Zoom meeting ini untuk memberikan waktu 1 minggu lagi biar memberikan juga kesempatan kepada daerah-daerah, bapak-bapak kepala daerah atau yang mewakili untuk menyelesaikan. Karena nanti akan menjadi bom waktu betul nih. Ya, jangankan 17.000, 300 orang saja, 200 orang saja nganggur karena mereka tidak boleh menjadi tenaga honorer lagi, ya, dibayar sebagai tenaga honorer. Dasar hukumnya apa? Undang-undang ASN nggak boleh melarang sudah tenaga honorer. Ya, begitu dibayar akan jadi temuan BPK, kasus hukum. Dan kemudian artinya sama aja membayar orang yang nggak jelas statusnya, merugikan keuangan negara, nggak ada dasar hukumnya. Nah kemudian maka diberikanlah pintu oleh pemerintah pusat mereka menjadi ASN, tapi ASN P3K kontrak baik yang full time maupun yang part time paruh waktu. Nah, tapi tetap prosesnya harus ada didaftarkan untuk mengikuti seleksi. Nggak bisa hanya udah Pak kami jadikan aja mereka paruh waktu menentukan sendiri. Nggak bisa Pak. Siap. Harus didaftarkan. Daftarkan, mereka ikut tes, ya formalitas lah ya. Dan kemudian setelah itu mereka karena prinsip positif daripada pemerintah mau memperjelas statusnya mereka. Karena undang-undang ASN melarang untuk adanya tenaga honorer lagi. Dan nggak boleh bayar tenaga honorer. Akan menjadi masalah hukum kepada yang pembayar. Ya. Nah, ini maka oleh karena itu solusinya harus didaftarkan tetap 17.000 ini dalam waktu 1 minggu sampai tanggal 15 dan nanti sistem pembayarannya supaya tidak melampaui, tidak melanggar undang-undang hubungan keuangan pusat daerah 30% belanja pegawai. Ya, triknya adalah memang masuk betul loh Pak. Bapak kan ahli keuangan, kepala BKD, masuknya di belanja barang dan jasa. Sehingga ada solusi tapi tidak menimbulkan gejolak. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bapak untuk solusinya. Ya, ini kota perwakilan Bandung ada nggak ya Bandung? Bandung kami silakan dari Bandung ini kita lihat satu lagi kita habis Bandung nanti kita ke Goa. Bandung 8.156 data di BKN honorer tahun 2022. Yang didaftarkan waktu masa pendaftaran Kemenpan RB BKN itu 790. Ada 7.366 ini nasibnya mau diapakan? Kami persilakan untuk PJ Wali Kota Bandung. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa pengisian formasi PPK yang diusulkan itu yang menjadi batasan adalah ketersediaan atau alokasi anggaran yang batasannya 30%. Dan jika menggunakan sama seperti di Jawa Timur yang pensiun Pak, jadi alokasi yang pensiun. Sehingga ada 760 formasinya. Untuk yang sisanya, ini masuk di tahap pendaftaran kedua. Per hari ini sudah masuk 4.500 Pak Menteri. Sampai dengan batas waktu nanti kita akan maksimalkan sisa dari 7.366 ini. Kemudian kalaupun nanti tidak termasuk tidak bisa atau tidak termasuk di dalam tahap kedua yang untuk pendaftaran ini, alokasinya kita solusinya di outsourcing Pak. Jadi beberapa tenaga yang kemarin jadi honorer, ini beberapa masuk di dalam kategori outsourcing untuk jasa layanannya. Demikian mungkin Pak Menteri, terima kasih Pak.
Ibu Menpan RB mau menanggapi Ibu Rini. Silakan. Baik, terima kasih Pak PJ. Pak, mungkin ada ini sekaligus juga nanti untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Jadi memang kita punya beberapa prinsip dalam penataan tenaga non ASN yang sudah disepakati antara pemerintah dan permintaan dari stakeholder. Jadi ini sudah dulu juga sudah disepakati dengan Apkasi dan asosiasi bupati wali kota beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada beberapa guiding principle gitu ya yang sudah kita sepakati. Pertama, ketika penataan non ASN itu tidak boleh ada PHK massal, kemudian tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian juga hindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kenapa? Karena kami tidak ingin ada gangguan di dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk bisa berkompetensi menjadi ASN. Nah, tadi Bapak mengatakan akan menjadi apa namanya outsourcing ini hati-hati Pak, karena memang kapabilitas yang sudah terdaftar di dalam pangkalan data ASN memang sudah ada komitmen dari pemerintah untuk menjadi menjadi P3K. Nah, nanti kalau memang nanti menggunakan belanja yang non belanja pegawai, maka tolong dibuka slide saya yang nomor 3. BKN sudah melakukan pendataan, slide nomor 3. BKN sudah melakukan pendataan, ada beberapa range gaji dari berdasarkan data yang diterima sekarang untuk tenaga non honorer yang profil tenaga non ASN tadi slide 3. Nah, ini di gaji itu ada range gaji antara 1 juta sampai 10 juta. Jadi nanti ketika menjadi tenaga paruh waktu pun range gajinya ya sesuai dengan yang mereka terimakan saat ini karena mereka tidak boleh turun gajinya. Gitu. Jadi kalau memang mau dinaikkan Bapak mesti lihat dulu ketersediaan anggaran, tetapi basicnya adalah gaji yang mereka terima pada saat ini. Gitu. Jadi itulah tenaga paruh waktu yang kita persiapkan. Oleh karena itu tadi yang ada 17.000, ada yang 5.000 segala berikan kesempatan untuk masuk. Yang mereka pertanyakan itu adalah status gitu ya. Jadi karena memang status itu harus kalau masih honorer nanti nggak bisa betul-betul nggak bisa bayar. Jadi nggak bisa dibayarkan. Jadi mungkin biasa saja mereka masuk yang sudah masuk ke dalam data BKN dibiarkan untuk masuk ke dalam seleksi dan nanti penggajiannya itu disesuaikan dengan gaji yang diterima saat ini. Kan sekarang juga Bapak masih menggaji mereka dengan gaji yang sesuai dengan yang sudah diterimakan pada saat ini begitu. Itu mungkin yang bisa kami jawab Pak PJ Gubernur Pak PJ Bandung, Wali Kota Bandung. Ya, terima kasih banyak Bu Rini. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab, bisa memberikan gambaran juga kepada teman-teman yang lain. Sekaligus juga tadi saya sudah meminta kepada Ibu Menpan untuk sharing paparannya beliau. Termasuk ada paparan saya juga, saya sharing. Baik, untuk tingkat kabupaten perwakilan dari Goa. Ini Buang Adnan mungkin bisa menjelaskan karena satu pun nol. Kami lihat ada yang didaftarkan 4.500. Tolong slide tadi. 4.000 slide 4.519. Ini nasib saudara kita ini kira-kira mau diapain karena belum ada yang didaftarkan dalam data di Kemenpan RB maupun BKN.